Penggemar Kundalini. Sebuah channel khusus yang membahas tentang Kundalini. Sebagaimana dikatakan pada seri sebelumnya, bahwa Kundalini adalah salah satu cara untuk mencapai kesadaran. Dan tidak menutup kemungkinan kita pun dapat menggunakan metode lain selain Kundalini untuk dapat sampai ke kesadaran tersebut. Dan kesadaran yang dapat dicapai dengan mempelajari Kundalini adalah sebagai berikut. 1. Kesadaran jasad. 2. Kesadaran jiwa. 3. Kesadaran roh. 4. Kesadaran semesta. 5. Kesadaran ilahi. Baiklah, kita bahas penjelasan kesadaran tersebut satu persatu, agar dapat kita pahami bersama. 1. Kesadaran jasad. Kesadaran jasad terbagi atas beberapa kesadaran, karena jasad bukan merupakan satu kesatuan yang utuh, namun terbagi atas beberapa bagian yang memiliki fungsi dan letak yang berbeda-beda. A. Kesadaran raga. Kesadaran raga merupakan kesadaran jasad yang pertama perlu kita pahami, karena dengan memahami raga, kita akan tahu susunan suatu aliran energi bertempat di raga yang mana. Sehingga kita akan dapat mengetahui letak Kundalini yang kita pelajari. Kesadaran raga terbagi atas dua bagian, yaitu 1. Raga fisik. Raga fisik akan berbicara fisik secara kasat mata, atau bisa dikatakan sebagai raga kasar, yang mampu dilihat dengan dua mata kita, ataupun dengan menggunakan alat bantu untuk melihat hal-hal fisik di raga kita. 2. Raga non-fisik. Raga non-fisik adalah raga yang tidak tampak jelas secara kasat mata, semua berupa non-fisik, sehingga tidak akan dapat ditemukan saat kita menggunakan dua mata kasat kita. Dan Kundalini berada di raga non-fisik. B. Kesadaran hati. Selain ada raga, jasad juga mempunyai hati yang mampu berdiri sendiri, dan mampu bersinkronisasi dengan raga manusia, ataupun pikiran manusia. Sehingga kesadaran hati pun perlu dipahami, agar tidak salah dalam meletakkan konsep hati yang sejajar dengan cakra anahata. Untuk tidak mudah berkata bahwa, cakra anahata adalah hati manusia. C. Kesadaran pikiran. Selain pikiran ada juga kesadaran pikiran sebagai bagian dari kesadaran jasad. Untuk itu perlu juga memahami pikiran, untuk sampai ke kesadaran jasad yang utuh. Sehingga, mampu digunakan sebagaimana mestinya dan dapat disinkronkan dengan bagian jasad yang lain. Baik digunakan untuk meditasi, ataupun untuk hal-hal lain dalam kehidupan manusia. D. Kesadaran nurani. Walau kadang nurani dijadikan satu dengan hati, namun sebenarnya nurani berdiri sendiri, dan bukan bagian dari hati. Untuk itu dengan memahami nurani, akan membuat seseorang semakin paham, bahwa hati dan nurani itu berbeda. Demikianlah kesadaran jasad jika kita urai, dan dengan memahami kesadaran jasad tersebut, kita dapat dengan jelas melihat bahwa Kundalini terletak di raga non-fisik. Sehingga tidak perlu lagi ada perdebatan, mengapa Kundalini tidak dapat ditemukan oleh dokter atau medis. Ataupun dipaksakan sebagai inti sel, karena memang Kundalini merupakan aliran energi raga, yang bertempat di raga non-fisik. 2. Kesadaran jiwa. Jiwa pada umumnya dipahami sebagai faktor kehidupan manusia. Tidak salah jika kita juga perlu memahami bab jiwa,
sehingga menjadi sadar akan jiwa kita ataupun konsep jiwa dalam energi. Sehingga tidak rancu lagi memahami konsep jiwa di dalam energi, seperti bioenergi atau yang berkaitan dengan jiwa di dalam dunia energi. Dengan memahami konsep jiwa yang umum, sebaiknya juga mencakup jiwa dalam energi. Sehingga dalam memahami konsep bioenergi, maka akan selalu terpikir sebagai sebuah energi yang berhubungan dengan kehidupan. Dengan demikian, pemahaman jiwa tidaklah sempit hanya sekadar jiwa secara umum, namun juga mencakup jiwa secara keenergian. Dengan pemahaman jiwa yang demikian, maka kita akan berpikir bahwa setiap makhluk mempunyai jiwa untuk menjalani kehidupannya, baik itu manusia, binatang, jin ataupun semesta. Sehingga konsep jiwa dalam dunia energi pun tidak sempit lagi hanya tentang manusia ataupun binatang, dan mengabaikan jiwa-jiwa yang lainnya, seperti tumbuhan, tanah, air, api, angin, dan lain-lain. Dan kita pun akan senantiasa melihat sebuah kehidupan di dalam sebuah benda ataupun makhluk ciptaan Tuhan. Dengan kesadaran jiwa yang semakin tinggi, tidak menutup kemungkinan akan semakin berhati-hati dalam tindakan ataupun tingkah laku. Karena telah menyadari semua mempunyai jiwa, dan akan tersakiti jika kita asal bertindak. 3. Kesadaran roh. Dalam kesadaran roh kita akan diajak berbicara tentang roh secara umum, dan roh secara khusus. Secara umum, roh adalah zat hidup yang menopang kehidupan manusia, dan tanpa roh, manusia akan mati. Dan secara khusus, kesadaran roh akan berkata bahwa roh dapat digunakan untuk sebuah perjalanan, baik secara dimensi ruang, ataupun dimensi waktu. Sehingga konsep roh tidak hanya sebagai zat hidup, namun juga dapat sebagai penunjang kesadaran manusia, untuk berkesadaran spiritual. Dengan melakukan perjalanan dan mendapatkan pencerahan dari sebuah perjalanan rohnya tersebut. Sehingga konsep metafisika akan Rogo Sukmo ataupun Rogo Sukmo pun dapat kita pahami dengan mudah jika kita mampu memahami konsep roh sebagai alat manusia untuk melakukan sebuah perjalanan antar dimensi yang tak terbatas. 4. Kesadaran semesta. Kesadaran alam semesta terbagi atas 3 bagian, yaitu A. Kesadaran materi semesta. Sama dengan konsep raga, bahwa alam semesta mempunyai materi yang bermacam-macam, baik dari dimensi yang kita huni ataupun dimensi yang lain. Serta memahami konsep, bahwa setiap materi tentu mempunyai jiwa. B. Kesadaran jiwa semesta. Kesadaran akan konsep bahwa alam semesta pun mempunyai jiwa, atau bioenergi atau reiki. C. Kesadaran roh semesta. Dengan kesadaran roh yang ada akan membawa ke kesadaran akan alam yang juga merupakan makhluk hidup, yang mempunyai roh untuk zat hidupnya. Sehingga alam pun tak akan hidup tanpa roh. Karena semua yang hidup, membutuhkan roh. Dengan menguasai konsep alam semesta tersebut di atas, seseorang telah dapat dikatakan memahami konsep semesta. Yang tentu akan merinci semesta, berdasarkan konsep pembentuk dan pendukungnya. Sehingga tidak salah lagi dalam memberikan ulasan tentang makrokosmos dan mikrokosmos yang ada. 5. Kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi adalah sebuah kesadaran akan keberadaan Tuhan yang mengadakan alam semesta ini, baik manusia, binatang ataupun yang lainnya. Sehingga dengan kesadaran ilahi ini, kita menjadi sadar bahwa setiap hal tidak terlepas dari Tuhan. Dan kita hanya sekedar menjalani kehidupan. Dan dalam keilmuan pun hanya sekadar mengurai ilmu yang telah ditetapkan Tuhan dalam konsep-konsep ilmunya. Nantikan ulasan Kundalini selanjutnya. Penggemar Kundalini, solusi dalam pengolahan energi Kundalini.